Ya, ini pertama kali saya kebaktian nih. Dengan berhadapan, biasanya kan online terus ya. Oh, waktu itu pernah juga cuma rekaman ya. Ya, sampai di gereja kami itu ada saking rindunya, ya umur bapak-bapak 70 tahun. Hari Minggu datang ke gereja, mau ngecek ada kebaktian apa enggak. Udah tahu enggak ada kebaktian, tetap datang. Siapa tahu ada, padahal semua enggak ada pengumuman ada kebaktian. Dia mau ngecek karena kangennya beribadah. Jadi ini sebetulnya anugerah kita bisa beribadah, betul? Ya, puji Tuhan. Siang ini kita membahas tema kehidupan rohani yang gersang. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Saya ajak saudara-saudara untuk membaca bergantian. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 saya akan membaca nomor-nomor yang ganjil. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian membaca nomor yang genap. Saya mulai dari ayat 1, tema yang diberikan adalah keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Amin. Ya, saudara-saudara, hidup adalah perjalanan. Dan termasuk rohani kita, ya perjalanan rohani kita ketika kita menjadi orang Kristen, kita memulai suatu perjalanan yang disebut dengan perjalanan rohani. Dan perjalanan itu tidak selalu mudah, bahkan seringkali seperti yang ada di gambar ini adalah mewakili tema kita, bahkan lebih gersang dari sini sebetulnya bisa terjadi. Ini hanya metafora saja tema hari ini, ya, kehidupan rohani yang gersang. Dan di Alkitab banyak sekali peristiwa-peristiwa mengenai perjalanan orang Israel di padang gurun, dan itu bisa jadi juga merupakan gambaran daripada perjalanan rohani orang Kristen dimanapun sebetulnya menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Nah, perjalanan rohani kadang lancar, kadang kita bersuka cita, kadang kita bersemangat, tetapi juga bisa masuk dalam situasi yang sulit. Ya, bukan perjalanan mudah, penuh tantangan dan penuh dengan kejutan. Dan perjalanan rohani ini bukan perjalanan sebentar, tetapi seumur hidup kita. Ya, seumur hidup kita. Sepanjang hidup kita adalah perjalanan rohani. Setiap perjalanan itu harus kita nikmati bersama dengan Tuhan. Harus kita mengerti maksud-maksud Tuhan dan tujuan Tuhan. Nah, apa yang kita akan pelajari dari mengenai tema kehidupan rohani yang gersang. Baik jemaat, penatua,
atau hamba Tuhan bisa mengalami situasi kehidupan rohani yang gersang. Kalau gersang berarti nggak ada air kan? Ya, kering, garing katanya. Lalu perasaan pasti bersifat emosi, pikiran, totalitas kehidupan kita itu menjadi tidak bergairah, khususnya rohani, spiritual, berarti berkaitan dengan firman Allah. Hilang bergairah untuk mencari firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, termasuk doa. Jadi firman Allah saat teduhnya itu mungkin merasa tidak terlalu penting atau tidak terlalu bergairah untuk membaca Alkitab dan berdoa. Karena dia sedang mengalami situasi jauh dari Tuhan, perasaannya merasa dia jauh dari Tuhan, dan dia sendiri sedang mengalami hal-hal yang juga secara fisik, emosi, atau spiritual atau mental sedang dalam keadaan bukan dalam kondisi fit, bukan dalam kondisi sehat. Jadi terganggu. Kira-kira di Alkitab yang kalau kita mau ambil salah satu contoh adalah ketika Elia baru saja mengalahkan berapa orang? 450? 400? 400 atau 450? Ntar cek ya, 1 Raja-Raja 18-19. Nah, jadi dia baru saja mengalahkan ratusan nabi, tiba-tiba diancam oleh si Isabel itu, ya. Dia bilang, kalau besok masih kulihat wajahmu, engkau akan mati seperti mereka. Padahal dia baru mengalahkan ratusan, sekarang ngelawan 1 orang. Kenapa dia takut? Ini kan di dalam pikiran kita kan bertanya, kenapa sih kemarin dia lawan orang-orang yang begitu yakin banget sama spiritualitas mereka, iman mereka, tetapi Elia begitu confidence, begitu berani, bahkan imannya itu saking beraninya dia suruh siram itu korban itu penuhi dengan air untuk membuktikan bahwa Allah sanggup membakarnya dalam keadaan basah sekalipun. Nah, tiba-tiba ketika Isabel mengancam dia ketakutan dan dia pergi ke padang gurun, ke Beersheba, dan dia tinggalkan pembantunya, asistennya, dan sehari perjalanan dikatakan dia berjalan di padang gurun, lalu Tuhan bertanya kepada Elia, kamu ngapain? Ya, dia bilang, aku mau mati saja. Katanya. Kenapa? Ya, aku melihat orang-orang yang tidak setia kepada jalan-jalan Tuhan. Ya, aku tidak menemukan orang-orang yang setia kepada firman Tuhan, yang mengikuti Tuhan. Ya, dan akhirnya pokoknya beberapa kali Tuhan bertanya kepada dia, dan dia sebetulnya sedang mengalami capek fisik. Dari mana buktinya? 2 kali malaikat memberi dia makan, 2 kali. Benar-benar diberi makan, ya, dan disuruh berjalan, dan Tuhan menyuruh dia kembali menjalankan tugas pelayanan. Jadi orang bisa kehilangan gairah rohani juga bisa karena terlalu letih secara fisik dan mental. Di sini yang kita mesti menyadari, akhirnya bisa jadi kita karena terlalu sibuk, fokus kita pada firman Tuhan, kerinduan kita pada firman Tuhan itu hilang. Apalagi zaman-zaman pandemi, ya, orang lebih dikuasai medsos daripada Alkitab, betul nggak? Kalau nggak pandemi 1 pasal mah jadi, Pak. Sekarang lagi pandemi 1 pasal aja nggak jalan katanya. Ada yang begitu di sini? Kalau lagi nggak pandemi rajin, padahal waktu lebih banyak sekarang untuk baca Alkitab, tapi nggak berhasil. Karena apa? Tegang katanya, takut, cemas dan sebagainya. Nah, hilangnya gairah pada suara Tuhan, tidak peka pada panggilan Tuhan. Ya, kemudian tanggung jawab iman dia hilang atau tidak peka, tidak mengerti. Kita ini milik Tuhan, tubuh kita milik Tuhan, hidup kita milik Tuhan. Tahukah saudara bahwa kita memiliki tanggung jawab iman. Kita mesti mengerjakan segala sesuatu, entah itu urusan pribadi, entah urusan pekerjaan, entah urusan pelayanan, itu berkaitan dengan tanggung jawab iman. Kalau nggak ngerti konsep ini, kita hanya menjalankan kewajiban saja.
Ya, kita hanya mengerjakan semau kita. Tetapi prinsip tanggung jawab iman sesuai dengan panggilan Allah. Tujuan hidup kita untuk memuliakan Allah. Jadi kalau kita mengerti hidup saya harus saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita milik Tuhan. Nyawa kita milik Tuhan. Nafas kita dari Tuhan. Segala sesuatu milik Tuhan, dari Tuhan, dan sampai saat ini setiap detik nafas kita berasal dari Tuhan dan kita dipelihara oleh Tuhan. Kita nggak bisa lepas dari anugerah Tuhan. Ya, jadi kita memiliki tanggung jawab. Cuma orang yang sedang down itu emosinya, ya spiritualnya kadang-kadang dia nggak berpikir ke sana. Kemudian tidak terlalu bergairah dengan kekudusan Allah. Apa tantangan yang seringkali menggoda orang Kristen sehingga dia tidak terlalu serius urusan kekudusan? Kebiasaan di sekeliling kita. Kita selalu melihat ke kiri kanan apa yang terjadi di dunia ini. Maka Rasul Paulus berkata jangan menjadi serupa. Sebab orang udah biasa bohong, ya nggak apa-apa lah bohong. Orang Kristen juga nggak apa-apa. Jadi pikiran seperti itu. Karena kita melihat dalam kebudayaan hidup di mana-mana udah biasa. Dagang, jual beli, ya bisnis, ya relasi suami istri, relasi pertemanan. Orang sudah sering berbohong, bahkan tidak terkecuali keluarga Kristen. Enggak semua orang Kristen itu pasti baik dan lebih baik dari orang yang bukan Kristen. Ada orang yang bukan Kristen, hidupnya, cara bekerjanya, etikanya lebih baik dari orang Kristen. Nah, kita harus paham itu. Jadi tidak bergairah untuk kebenaran ketika kita down secara spiritual atau kita berada dalam kehidupan rohani yang gersang. Apalagi bersaksi, boro-boro. Ya, boro-boro mau bersaksi. Apalagi pandemi ya, semua harus pakai apa? Pakai masker. Sorry saya nggak pakai masker ya. Terengap-ngapan. Ya. Jadi nggak ada pikiran lagi bagaimana cara bersaksi. Ya kan bersaksi tidak harus langsung memberitakan firman Tuhan, betul nggak? Cara hidup kita. Kebanyakan orang melihat hidup kita. Jadi apakah orang ketika melihat hidup kita dia melihat Kristus? Itu yang penting kita tampilkan. Memang kita juga tidak boleh menghindarkan diri atau menyembunyikan diri, sama sekali tidak bercerita. Pasti ada saatnya sebetulnya kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan banyak orang sebetulnya di dunia ini sedang menanti kabar itu. Kitanya aja yang pikir enggak. Mereka-mereka itu sebetulnya sedang mencari, mereka sedang bingung. Confused sama Alkitab mereka. Confused sama sejarahnya mereka. Yang enggak jelas, enggak kena. Kalau Bapak Ibu peka tahu ya. Mereka bingung, mereka sedang mencari kebenaran. Maka jangan kehilangan semangat untuk bersaksi. Akibat orang yang mengalami kehidupan rohani yang gersang itu tidak bertumbuh, malah degradasi. Terjadi kemerosotan rohani. Karena apa? Gairah untuk baca Alkitab kurang. Gairah untuk berdoa berkurang. Ya dicukup-cukupin aja lah, pokoknya Tuhan tahu lah, Tuhan ngerti lah. Doa segitu aja, Tuhan juga tahu gue lagi bermasalah, betul gak? Kadang-kadang kita berpikir gitu kan. Pembenaran diri, ya kita menganggap Tuhan udah ngerti. Jadi doa asal-asalan sekedar aja. Padahal doa itu paling penting dan sangat penting. Relasi dengan Allah jadi terganggu kan kalau kita pokoknya pembenaran aja Tuhan juga ngerti. Akhirnya kita makin jatuh, makin turun, makin drop, makin redup. Tidak bersemangat lagi. Ya. Kemudian salah fokus, salfok kata orang. Sibuk untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan kemuliaan Allah. Sibuk untuk diri sendiri, ya, sibuk untuk hal-hal yang tadi tidak berkaitan dengan tanggung jawab yang tadi saya katakan, tanggung jawab iman untuk memuliakan Allah. Mungkin banyak waktu habis untuk medsos. Jadi banyak orang memang sekarang ini karena pandemi ini jadi ketakutan. Padahal nggak ada apa-apa sebetulnya. Maksudnya dia di rumah menjaga diri, tidak kemana-mana tapi tegang. Ya pikirannya dikuasai oleh berita-berita, info-info. Padahal juga di rumah nggak ngapa-ngapain. Nggak mengerjakan tugas yang berat-berat amat. Tapi dia ketakutan. Karena apa? Ya itu. Dia sedang juga mengalami kemerosotan gairah rohani. Dia
sedang di padang gersang. Kalau padang gersang yang terutama tuh nggak ada air. Nah kalau air rohani itu apa? Firman Tuhan. Oke, bahkan di zaman pandemi sekarang ini mungkin saudara-saudara dapat WhatsApp rohani itu 5 sampai 10 kali ya. Tapi lewat gitu aja kan. Karena kebanyakan WhatsApp rohani, renungan-renungan ya kita abaikan saja. Ya, karena ada juga yang berkualitas, ada juga yang kurang berkualitas, jadinya kita pikir lewatin saja. Nah berarti apa? Kita yang harus memilih menu sendiri dong, betul nggak? Kita harus buka Alkitab sendiri dan dikunyah baik-baik. Jangan sampai kita habis waktu untuk HP, medsos, laptop, apa saja. Nah jadi harus perhatikan baik-baik. Nah di sini yang ketiga juga banyak pikiran untuk kekhawatiran, ketakutan, ketidakpuasan hidup, ketidakpuasan diri, emosi tidak stabil, jadinya gampang marah, gampang tersinggung. Udah jangan ngomong, udah stop, berhenti dulu, stres. Dengar orang ngomong aja stres. Ya karena apa? Yaitu kita membiarkan diri dikuasai ketakutan. Kenapa kita takut? Karena fokus kita pada masalah. Karena kita fokus pada situasi yang mencekam. Karena relasi kita dengan Tuhan sedang terganggu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Anda sedang mengalami hal seperti itu? Apakah Anda sekarang ini sedang gersang kerohaniannya? Kelihatannya tampilnya sih sukacita gitu ya, tetap semangat. Kan orang gak ada yang lihat, betul gak? Kegersangan rohani itu nggak bisa kelihatan. Ya, maksudnya kita masih bisa kelihatan hebat, masih bisa kelihatan semangat, masih bisa kelihatan bersukacita, masih prima pekerjaannya, tetapi bisa jadi di dalamnya tuh sedang lemah atau ya sedang ada krisis atau sedang bisa jadi baru masuk ke dalam situasi yang gersang itu. Karena apa? Ibarat kayak ilustrasi kodok ya yang direbus. Kodok itu kan kalau di dalam panas itu air, kalau dia menyesuaikan diri dengan panas tubuhnya. Mula-mula kan apinya kecil, dia tahan. Apinya digedein lagi, dia tahan. Ya sampai dia mendidih, dia coba tahan udah gak kuat. Dia gak sadar. Perlahan demi perlahan terjadi apa? Kita merasa diri kuat, kita merasa diri oke. Kita merasa diri baik-baik aja kerohanian saya. Akhirnya apa? Kita mengurangi kualitas doa, mengurangi kualitas baca Alkitab karena kita merasa aman, karena kita merasa oke. Kita masih bisa bekerja dengan baik dan sebagainya. Ya, jadi kita perlu hati-hati. Ya, jangan fokus pada masalah dan jangan biarkan diri dikalahkan oleh masalah. Hadapi dan kalau bisa kalahkan masalahnya dengan iman. Dengan iman maksudnya apa? Pikirkanlah, lihatlah Yesus, pandanglah pada Yesus dan ingatlah pada Yesus sebab Yesus sudah pernah menang mengalami masalah-masalah itu yang paling berat dan dia sudah hadapi. Oke, kita masuk ke Yesaya 35, tadi saya tidak akan bahas semua, 4 ayat saja dari ayat 1 sampai 4. Jadi apapun yang terjadi pada kita, ya, situasi yang mencekam, boleh dibilang saat ini mungkin kita sedang seperti itu. Rohani kita rusak, ya, rohani kita kering. Hati dan perasaan kita, emosi kita sebetulnya kering. Orang lain nggak tahu. Mungkin juga ada yang tahu atau orang lain tahu, ada orang lain tahu, tetapi situasi yang disebut padang gurun itu bisa berubah menjadi situasi yang baik. Ya, ini yang berita pengharapannya. Ya, berita pengharapan yang harus ada dalam pikiran kita dan Yesaya 35 ini berbicara mengenai apa yang Tuhan siapkan, rancangan damai sejahtera yang Tuhan siapkan dan seringkali Yesaya atau Yeremia sebetulnya berbicara mengenai orang Israel dibawa kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Dan juga kalau ditarik lagi jauh kepada keselamatan, rancangan damai sejahtera itu adalah keselamatan yang kekal. Nah situasi di mana mereka sedang dalam pembuangan seperti di padang gurun dan dikatakan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga.
Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Jadi situasi yang digambarkan oleh Yesaya adalah situasi padang gurun, padang kering. Perjalanan rohani umat Israel secara fisik mereka berjalan di padang gurun 40 tahun. Bukan hanya secara fisik, secara rohani mereka itu juga sedang dalam situasi padang gurun. Sebab mereka berantem terus sama Musa. Konflik terus, protes terus. Ya, dosa di padang gurun selama 40 tahun. Itu penyembahan berhala, bayangkan. Lalu bersungut-sungut. Lalu dosa seksual. Nah saudara-saudara, ini yang terjadi pada mereka. Ya, jadi di dalam realita di mana setiap hari mereka berhadapan dengan Tuhan, pada siang hari ada tiang awan, ya pada malam hari ada tiang api di depan mata mereka, mereka tetap tidak bisa melihat kehadiran Allah dan kasih Allah, mereka tidak bisa melihat rencana Tuhan ke depan yang baik, mereka hanya lihat apa yang terjadi di depan mereka, bahkan sering protes, mana air, mana daging, mana apel, mana bawang, semua disebut itu yang ada di Mesir. Kenapa engkau membawa kami ke sini? Mending kami mati di Mesir daripada mati di padang gurun. Itu kalimat mereka. Sampai-sampai akhirnya Musa sendiri tidak masuk ke Kanaan. Ada faktor dari diri Musa, tapi ada faktor dari orang Israel. Dalam kitab Mazmur dikatakan, mereka membuat hatinya gusar. Ya, jadi saking gusarnya marah, dia pukul batu padahal Tuhan bilang perintahkan, berbicara keluar air. Tapi dengan kemarahan, dengan emosinya, ya itu yang disebut dengan kelemahan daripada Musa. Dia memukul orang Mesir sampai dia kabur, ya kan? Termasuk urusan air itu sampai Tuhan satu generasi tidak boleh masuk Kanaan, ya. Nah, saudara, orang Israel mengalami ya kekeringan rohani sebetulnya ketika mereka berjalan di padang gurun, termasuk secara fisik sedang mereka mengalami situasi yang sulit. Tetapi mereka sebetulnya sedang bersama dengan Allah tapi tidak menyadari. Sebaik apapun situasi, tetapi kalau Allah tidak ada di sana, pasti kering. Betul nggak? Di mana saudara misalnya mau pilih negara terbaik saat ini? Sekarang lagi pandemi, ya sulit. Atau negara yang paling baik dimanapun situasinya, tempat yang paling baik dimanapun situasinya. Kalau tidak ada Allah, bagi kita orang Kristen yang sudah mengalami anugerah, maka itu adalah situasi paling tidak baik. Di dalam situasi yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak baik, asal ada Allah, maka hidup kita sebetulnya dalam keadaan baik. Amin, saudara? Nah itulah, dalam kondisi seperti sekarang pun jangan takut, jangan mencekam. Karena Allah ada di rumah kita, amin? Karena Allah ada dimanapun kita berada, selalu andalkan doa. Ya, minggu lalu kebetulan saya mengupload mengenai doa Bapa kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, ada artikel kata dalam bahasa Yunani mengatakan the evil one. Ya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa itu. Doakan, Tuhan jangan bawa saya, jangan biarkan saya masuk ke dalam pencobaan hari ini. Sebab doa Bapa kami, doa harian, daily kan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan yang membuat kita kaget, terkejut, takut, tidak mengerti apa yang terjadi. Makanya Tuhan Yesus ngajarin, berdoa seperti itu. Lalu yang berikutnya, dan ya jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan, bebaskan kami dari yang jahat, peristiwa yang jahat. Atau terutama the evil one, si jahat. Kenapa Tuhan Yesus ngajarin itu? Karena setan dikatakan musuhmu berkeliling. Musuh siapa?
Musuhmu, bukan musuhku. Musuh kita, musuh semua orang Kristen. Musuhmu, lawanmu, berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelan, yang dapat disandung, yang dapat dijerat. Maka Tuhan Yesus bilang, berdoa seperti itu. Kenapa sih harus berdoa? Emang Tuhan gak jaga? Kenapa mesti berdoa? Ayo. Kenapa Tuhan gak pukul aja semua? Sebab kita mempunyai tanggung jawab sendiri. Tuhan mau kita bergantung. Tuhan mau kita berharap kepada Dia. Dan Tuhan juga mau kita melawan kuasa setan. Kita bukan robot, betul? Dan Tuhan juga memberi kepada kita kemampuan untuk kita melawan. Maka kita harus berdoa, harus senantiasa bergantung, berserah, berharap kepada Tuhan dalam situasi kita. Nah, jadi bayangkan padang gurun, lalu di padang gurun muncul bunga mawar, lihat tuh ya. Bunga lebat. Ya, lalu akan bersorak-sorak, artinya kalau bunga itu semua pada bermekaran. Tetapi sorak-sorak yang dimaksud adalah ini masalah kerohanian. Masalah sukacita dalam diri orang-orang Israel kalau mereka memasuki tanah perjanjian kembali. Atau sebetulnya kalau dalam kondisi sekarang ini kita lebih bisa menikmati anugerah Tuhan sebetulnya. Karena kita sudah menerima penebusan yang sempurna. Karena apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama mengenai Kristus sudah sempurna selesai. Sudah mutlak selesai, sudah diberikan bagi kita. Kapanpun kita mati sudah otomatis yakin tahu kita pasti masuk surga. Itu perbedaannya orang perjanjian lama dengan kita yang hidup dalam perjanjian baru. Kita sudah tahu, mereka nggak tahu. Mereka hanya melihat dengan iman. Kalau kita sudah melihat semua tertulis dinyatakan mengenai kasih Kristus. Ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu. Dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ini bicara mengenai fisik, bisa bicara juga sebetulnya tentu bicara mengenai mental. Kuatkan tangan yang lemah, yang udah nggak mau bergairah, sudah nggak bersemangat hidupnya. Teguhkan lutut yang goyah, yang sudah nggak mau bangkit lagi. Teguhkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Yesaya 35 ini adalah firman mengenai keselamatan bagi umat Tuhan. Ya, judulnya keselamatan. Artinya apa? Dari padang gurun, dari situasi yang gersang, dari situasi yang tidak ada harapan, dari situasi yang sangat mencekam, Tuhan memberikan, Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan. Kembali ke kasus Elia, Tuhan gak marahin Elia. Tuhan kasih makan 2 kali. Betul gak? Apapun keadaan kita, Tuhan tidak akan menghancurkan kita supaya hancur. Supaya kita makin down. Gak pernah terjadi seperti itu. Allah selalu maunya kita bangkit. Amin saudara. Allah mau selalu kita selamat. Allah maunya selalu kita bertumbuh. Allah maunya kita selalu diberkati. Sudah pasti. Gak mungkin yang negatif. Tuhan tidak pernah melakukan hal yang negatif pada semua anak-anak Tuhan. Selalu yang baik. Dan ini janji kebaikan. Nah, waktu dikatakan kuatkan. Karena ada pengharapan. Karena Tuhan merancang yang baik. Ya, rancangan damai sejahtera itu adalah rancangan Tuhan mengembalikan umat Israel ke Yerusalem. Karena mereka di pembuangan. Ya, ayat-ayat ini kan suka dipakai apa? Tahun ini adalah tahun apa? Penuaian. Enggak tahunya pandemi. Setiap Januari, hamba-hamba Tuhan tertentu, gereja-gereja tertentu khotbahnya apa? Tahun penuaian setiap Januari. Ini tahun penuaian, 2020 tahun penuaian. Banyak yang gugur perusahaannya, banyak yang tutup, berarti khotbah Januari itu apa itu ya? Mereka berulang-ulang udah polanya mereka pokoknya. Ujung-ujungnya apa? Duit. Supaya jemaat memberi uang. Ya, nanti ujung-ujungnya persembahan, persepuluhan dan sebagainya. Memang kewajiban umat untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi rancangan damai sejahtera itu inti utamanya adalah bicara keselamatan orang Israel dibawa kembali ke Yerusalem dan bagi kita adalah dibawa ke dalam kehidupan yang kekal. Nah, di ayat 4 dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati.
kuatkanlah apa? Tadi kan tangan, lutut. Sekarang kuatkan hati, janganlah takut. Kata jangan takut termasuk paling banyak di kitab Yesaya. Karena Tuhan ditampilkan sebagai Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang selalu hadir. Hadir, Tuhan selalu hadir, nggak pernah jauh sebetulnya. Makanya dikatakan jangan takut, kuatkanlah hatimu, hati orang-orang di sekitarmu. Ya, jangan gampang tersinggung di zaman-zaman seperti sekarang. Orang gampang tersinggung, gampang marah, betul apa enggak? Gampang marah, gampang emosian, ya, mencekam. Jangan mau dikuasai perasaan itu. Amin, saudara-saudara. Kuatkanlah hatimu, jangan tawar hati. Allah ada beserta dengan kita. Lihat nih, lihatlah katanya. Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara baca Alkitab, semua musuh Israel dihabiskan sama Tuhan, dibalas semua. Nabi-nabi Nahum dan sebagainya, Obaja, itu nubuatannya penghancuran musuh-musuh Israel. Mesir, Lebanon, Moab, Amon, semua itu dihancurkan dengan nubuat-nubuat melalui nabi-nabi. Semua musuh Israel itu. Yang awal-awalnya mereka sampai mereka selama 70 tahun di Babel. Pokoknya semua yang pernah melawan Israel, memusuhi Israel, semua pada akhirnya habis. Lihatlah Tuhan datang dengan pembalasan. Nah, konteksnya perjanjian lama, musuh mereka dalam musuh fisik negara-negara, bangsa-bangsa. Tetapi sekarang musuh kita siapa? 1 Petrus 5 tadi ayat 8, musuhmu siapa? Iblis. Dan Petrus berkata, lawanlah. Artinya kita sudah punya Roh Kudus. Betul? Kalau dulu mereka fisik pakai perang, pakai pedang, tetapi Tuhan juga sering menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk mengalahkan musuhnya dan semuanya dibalas. Artinya apa? Keselamatan itu sesuatu yang mutlak disediakan, sesuatu yang mutlak diberikan kepada kita dalam situasi apapun sebetulnya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kalau keselamatan itu, yaitu saya bilang tadi, kita sudah dapat total, kita sudah miliki keselamatan itu. Nah, ini kita sedang mempelajari masalah spiritualitas. Apa yang mesti kita lakukan dalam spiritualitas kalau kita mengalami hal-hal kekeringan? Ingat ayat ini, ingat rancangan Tuhan, ingat apa yang Tuhan lakukan. Jadi bagaimana kalau kita sedang berada dalam kekeringan rohani? Harus melakukan spiritual formation atau latihan spiritual. Yang disebut dengan spiritual formation itu latihan-latihan yang bisa saudara lakukan, tetap berdoa, bahkan rajin berdoa, setia berdoa. Ya, berapa jam saudara berdoa sehari? Atau berapa menit sehari? Atau berapa detik? Ada yang enggak berdoanya yang enggak sampai semenit sehari? Doa bangun, doa makan, doa tidur. Udah gak sampai semenit. Karena apa? Doa bangun 20 detik, doa makan 20 detik. Ya mungkin dikumpul-kumpul, mungkin 2 menit ada kali. Ada gak? Ya kan? Gak sampai 1 menit doa bangunnya. Doa makan 20 detik, doa makan siang 20 detik, doa makan malam 20 detik. Doa tidur mungkin 1 menit, banyakan dikit. Ya. Mungkin apakah seperti itu sekarang doa-doa teman-teman semua? Karena apa? Ketakutan, mencekam, malah menjauh dari Tuhan. Pembenaran, Tuhan ngerti masalah saya, Tuhan ngerti saya, Tuhan tahu saya lemah, seluruh dunia lagi masalah. Pokoknya doanya disingkat-singkat. Tadi saya katakan kita punya tanggung jawab iman, amin. Teman-teman, kita masih dibutuhkan untuk mendoakan gereja, pelayanan, dunia, keluarga dan sebagainya. Jangan dikalahkan oleh situasi mencekam. Latihlah dirimu. Ya, latihlah dirimu. Ini yang disebut dengan latihan rohani. Ya. Berlomba. Orang Kristen sudah berada di dalam arena perlombaan. Kita sudah berlomba. Dan si iblis lawan kita. Selalu mau menggoda kita, selalu mau menjatuhkan kita. Tapi lihat pada Yesus, katakan. Pandang pada Yesus, ingat pada Yesus. Rajinlah
berdoa, tetaplah baca Alkitab, tetap target baca Alkitab. Ya, itu saya bilang tadi, biasanya kalau 4 pasal nggak pandemi bisa. 4 pasal kan 1 tahun selesai ya. Ini 1 pasal aja nggak bisa Pak katanya. Karena apa? Mencekam, padahal waktu di rumah lebih banyak daripada sebelum pandemi. Tapi dia nggak bisa, stres. Padahal waktu banyak di rumah, tapi nggak bisa. Ini kisah, cerita jemaat. Nah jadi yang kedua, ya, menghentikan hal-hal yang kurang bermanfaat. Apa itu yang tidak bermanfaat di masa pandemi? Kebanyakan medsos. Karena apa? Karena kebanyakan medsos kita kurang baca Alkitab. Kurang serius membaca Alkitab. Kurang tenang membaca Alkitab. Kurang serius bersat teduh. Atau malah masa pandemi kurang banyak berbicara dengan keluarga. Padahal kita ada di rumah. Ya, ada nggak yang seperti itu? Semuanya sibuk WhatsApp. Semuanya sibuk medsos. Ya, nah itu hal-hal yang harus dihentikan. Apalagi saudara-saudara yang tahu apa itu yang tidak bermanfaat. Ya, menjauhi dosa. Ya, banyak orang stres. Banyak suami istri yang makin krisis. Ya, makin menghadapi konflik-konflik. Karena situasi seperti ini gampang marah, gampang tersinggung, gampang protes, gampang kritik, saling menyerang dan sebagainya. Ini yang sedang terjadi. Ya, yang tadi juga saya katakan orang suka pembenaran akhirnya melakukan dosa. Kristen suka mencontoh, melihat sekeliling sehingga dia tergoda untuk melakukan. Karena apa? Kebudayaan, kebiasaan lingkungan menjadi godaan kita untuk melakukan dosa. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Maka Rasul Paulus bilang jangan menjadi serupa. Kamu harus yakin, confident, sungguh-sungguh kepada imanmu dan keseriusan untuk hidup jadi orang Kristen. Jauhi dosa, lalu membangun relasi dengan Allah. Kenapa orang mengalami kekeringan rohani? Karena kebaktian itu cuma kewajiban. Saat teduh cuma kewajiban, pelayanan itu cuma kewajiban. Hanya kewajiban membuat kita kualitas imannya nggak benar, kualitas relasi kita nggak benar. Kalau hanya kewajiban, bukan relasi. Jadi harus bisa memahami relasi dan mendalami relasi dengan Tuhan. Nah ini dibutuhkan ketenangan. Makanya Rasul Paulus bilang, diamlah kamu supaya kamu bisa berdoa. Diam, jangan banyak mikir, jangan banyak khawatir, diam. Meditasi seperti orang yoga itu, diam. Jangan ngomong baik kata-kata maupun pikiran. Lalu belajar, bisa ngomong dengan Tuhan itu penting. Itu bukan meditasi punyanya orang. Dari zaman dahulu Alkitab udah ngajarin, kamu diam supaya engkau bisa berdoa, supaya engkau tenang. Jadi latihan diam itu penting. Diam saat teduh, namanya sate ya. Saat neduh apa saat teduh. Ya, diam, benar-benar diam. Nah terkadang kehidupan ini dapat terasa seperti padang gurun yang gersang. Namun Allah sanggup memuaskan kehausan jiwa kita di tengah situasi sesulit apapun. Nanti baca terus di Yesaya 35 ini. Ya, baca terus. Mesti berkali-kali orang membaca baru bisa paham, baru bisa mengerti. Semua pelajaran apalagi yang bersifat ilmiah doktrin itu harus berulang-ulang. Mana ada orang belajar piano 1 kali belajar partitur langsung bisa. Siapa di sini yang main piano pakai partitur? Mana ada orang baru sekali main piano langsung bisa. Ada yang sampai ratusan sekali baru bisa memainkan sebuah lagu klasik. Ratusan sekali dia melatih. Dan dia harus tetap melototin partiturnya baru bisa main. Itu salah satu bayangan bagaimana kita harus belajar berkali-kali. Nah, jadi karena apa? Tuhan itu selalu mau menolong kita. Dan Tuhan tidak mau membiarkan kita berada dalam situasi yang gersang. Tetapi situasi yang gersang pun pasti akan dialami oleh setiap kita. Tetapi jangan tenggelam. Jangan terus-terusan. Jangan membiarkan diri terus-terus di sana. Lama-lama merosot, lama-lama ya udah nyaman deh. Jangan begitu. Amin saudara. Jadi kita pasti bisa masuk dalam situasi seperti itu. Maka dikatakan berjalan dengan iman kita akan menikmati kelimpahan air hidup.
dan anugerah yang kita butuhkan sekalipun di tengah padang gurun. Nah ini kita lihat video walaupun gak ada suara gak apa-apa, ini enggak. Yang penting saya mau kasih lihat saudara, padang gurun itu bisa dirubah menjadi hutan. Dan ini dilakukan juga di Cina, di dataran padang gurun mereka yang besar, mereka bisa menanam kembali padang gurun itu, yang penting ada benihnya, dan yang penting lagi ada air. Kalau ada air, pasti bisa. Kalau nggak ada air nggak bisa. Benih dan air. Benih dan air bicara mengenai apa? Kalau mengenai kerohanian kita? Firman Tuhan. Selama hati kita, pikiran kita disiram dengan benih firman Tuhan. Apa yang tadinya padang gurun, gersang itu menjadi pohon-pohon yang berlimpah-limpah. Itu hanya ilustrasi aja. Mari kita baca Nahum 1 ayat 7. 1, 2, 3. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu padang gersang, pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung padanya. Kata kalau dalam bahasa Yunani ginosko itu penyebutannya aslinya itu berkaitan dengan pengenalan Allah bahkan sebelum dunia dijadikan. Allah sudah mengenal siapa saudara dan saya. Jokowi kenal kita enggak? Enggak ya. Tapi Tuhan mengenal kita. Lebih keren mana? Jokowi kenal gue. Tuhan kenal saya, wah keren kan. Nggak terlalu penting Jokowi kenal saya atau tidak, betul gak saudara? Yang penting Allah mengenal saya bahkan sebelum dunia dijadikan. Allah sudah menentukan saudara dan saya menjadi orang Kristen. Jadi jangan frustrasi, jangan takut, jangan mencekam dalam situasi mungkin saudara dalam perasaan yang lagi down, fisik lagi capek, letih. Dan jangan lupa balik kepada Tuhan, ya jangan lupa datang kepada Tuhan. Perbaiki lagi relasi dengan Tuhan. Ini satu kisah di sebuah supermarket. Anggaplah kejadiannya di Amerika ya. Sebab saya dapat ceritanya di Facebook sama di WhatsApp. Ada seorang nenek-nenek menabrakkan trolinya apa. Ini hanya ilustrasi. Dan saus-saus, kecap, minuman itu tumpah banyak sekali. Ya. Lalu banyak orang memperhatikan nenek itu, melihat nenek itu ya. Dan semua saling bisik-bisik. Lalu ada seorang perempuan mencoba menolong dia, mengatakan, saya bantu ya Bu. Lalu tiba-tiba manajer datang. Ya manajer datang dan dia bilang, Bu enggak usah diberesin. Tidak Pak, saya mau bereskan semua, saya mau bayar semua. Manajer bilang, enggak usah dibayar. Kami sudah mengasuransikan semua barang di toko ini dan ibu tidak usah bereskan. Enggak usah dibayar, enggak usah diberesin, semua sudah diasuransikan. Semua kesalahan kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Kita sudah punya garansi keselamatan. Kalau keselamatan itu sudah pasti menjadi milik kita, maka enggak pantas kalau kita putus asa, tidak bersemangat. Amin saudara? Mari bersuka cita di dalam pengharapan. Yesaya 35 ini adalah berita pengharapan di tengah gersangnya kehidupan rohani dan keberdosaan dunia. Dan dibuat menjadi berbunga, menjadi tumbuh-tumbuhan. Itu bicara mengenai orang Kristen kalau sudah dapat firman Tuhan, keselamatan mestinya berbunga-bunga dengan sukacita dan semangat. Dan harus menyemangati orang, bangkitkan orang yang patah semangat, yang tawar hati. Jangan cuma kita mengharapkan untuk orang semangati. Amin. Kita juga harus bisa menyemangati orang di rumah kita. Mendoakan mereka, merangkul mereka, menghibur mereka. Amin. Sama yang di sini juga. Jangan sinis-sinisan, jangan iri-irian, jangan sombong-sombongan. Amin. Saling dukung, saling menguatkan, saling menghibur. Itu yang dibutuhkan supaya benar-benar itu terasa. Anugerah Tuhan sudah membayar semua dosa dan kesalahan kita. Mari bersyukur, mari semangat. Mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengubah padang gurun rohani itu menjadi padang gurun, menjadi keselamatan yang indah di dalam Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa.
Masing-masing kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, kita memperbaiki relasi dengan Tuhan, memberi kekuatan kepada kita agar kita tidak membiarkan diri terseret oleh situasi yang mencekam, padahal Allah ada beserta kita, agar kita bukan menjadi orang yang ketakutan atau merosot imannya dalam situasi pandemi, tapi bahkan bisa menghibur orang lain di sekitar kita. Mari perkuat relasi kita dengan Tuhan, formasi rohani kita, doa kita, baca Alkitab. Biarlah Tuhan menghibur kita sekalian dan tetap menolong kita bertumbuh dalam situasi yang sulit.